Jadi nama resmi dari perkumpulan kita itu adalah Perkumpulan Otomotif Ngegas Indonesia. Ini nama resmi yang kita pesan di Kemenkumham ya. Tapi nama kerennya, nama bekennya kita singkatnya dengan Ngegas Community. Itu nama singkatnya. Nulis Ngegas Community kepanjangan, kita singkatnya NC aja. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi visi dan misi Ngegas Community sesuai dengan rapat yang terakhir waktu itu di Dewan Pendiri, kita merumuskan bahwa visinya itu adalah menjadi jaringan silaturahmi berbasis kekeluargaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu visinya. Misinya kita ada 5. Ini kita sebut sebagai pancacita. Jadi misi kita itu adalah pertama, turut mempromosikan dunia pariwisata di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan touring dan wisata otomotif. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi diri anggota di bidang otomotif khususnya dan perekonomian pada umumnya. Yang tiga, mengubah pengeluaran menjadi pendapatan melalui sinergi dan kolaborasi ekonomi. Misi keempat adalah mewujudkan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti kesehatan, dan peduli lingkungan hidup. Misi yang kelima, terlibat aktif dan turut membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya tujuan nasional Indonesia. Jadi visi dan misi kita ini benar-benar visi misi kebangsaan. Jadi kita kalau berbicara komunitas otomotif pada umumnya, mungkin tidak ada komunitas otomotif yang punya visi misi seperti kita. Ada hal yang menarik yang kemarin akhirnya ini menjadi rumusan apa bedanya Ngegas Community dengan komunitas-komunitas otomotif saat ini. Terutama yang berbasis merek, berbasis tipe kendaraan, berbasis warna gitu ya. Kalau komunitas otomotif kebanyakan yang berteman, bersahabatnya itu kendaraan, karena kesamaan kendaraan ya. Jadi misalnya klub Pajero kan Pajero-Pajeronya. Fortuner mungkin Fortuner-Fortunernya sama gitu. Yang berteman itu Fortuner kendaraannya. Warna juga ya, dasar pertemanannya itu. Nah, kalau Ngegas itu yang berteman apa? Orangnya. Jadi apapun kendaraannya nanti, apapun jenis kendaraan, warna kendaraan, tipe, merek, nggak ada masalah. Yang berteman adalah orangnya, karena yang berteman orangnya. Tapi kalau yang bertemannya kendaraannya, karena kendaraannya, ketika misalnya Om Rohman, sekarang pakai Pajero, PD, ikut klub Pajero. Ketika udah gak pakai Pajero, saya nggak yakin beliau udah PD lagi, misalnya tiba-tiba pakainya Innova. Ya kan? Pasti akan merasa, wah saya udah pakai Innova, masa ikut klub Pajero gitu kan? Nah, tapi kalau di Ngegas, karena kita nih bertemannya adalah orangnya, bukan kendaraannya, jadi insya Allah statement kita bahwa kita ini adalah persaudaraan tanpa batas itu bukan hanya lip service. Jadi insya Allah benar-benar bisa kita wujudkan. Jadi ini, apaan tuh Ngegas Community? Dengan cara sederhana menyampaikannya seperti itu, mengilustrasikan. Ngegas itu berbedanya itu. Kalau kita ini basisnya adalah orangnya, bukan kendaraannya. Kendaraan menjadi entry level. Itu semata-mata hanya untuk bahwa kita berkumpul ini adalah kumpulan orang-orang yang berada di, ya istilahnya bukan strata ya, tapi lebih kepada di level ekonomi yang insya Allah lebih baik dari kebanyakan orang, gitu kan. Asumsinya ketika kita punya level ekonomi yang lebih baik, kita bisa banyak berbuat dan banyak membantu orang yang ada di, yang mungkin belum seberuntung kita. Jadi otomotifnya ini lebih kepada filtering aja gitu. Jadi supaya kita punya beda. Ya tadi Om Ali menyampaikan ada banyak organisasi besar, tapi basisnya salah satunya keagamaan. Organisasi massa gitu kan, baik Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau yang lainnya. Basisnya agama. Nah, tapi kita ini basisnya awalannya adalah otomotif. Dan harapannya ke depan
kita ingin bahwa komunitas kita ini akan punya usaha-usaha atau amalan usaha seperti yang dimiliki oleh lembaga-lembaga besar kemasyarakatan yang ada pada hari ini, yang sudah berkembang hari ini. Struktur kepengurusan kita, nah ini secara globalnya di kepengurusan harian, kita ada ketua umum, saya saat ini. Nah, ini untuk kepengurusan istilahnya KSB ya, Ketua Sekretaris Bendara itu. Nah, saat ini di Dewan Pengurus Pusat, kita juga ada lembaga, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas. Nah, ini, jadi kepengurusan pusat ini kita membagi ada direktorat-direktorat ya istilahnya. Nah, di direktorat ini, ya ini asumsinya sementara ini yang di atas adalah ketuanya atau direkturnya. Nah, anggotanya istilahnya deputy atau apalah membernya, silakan. Nanti bisa ditambah. Ini sementara ini yang saya tambahkan ini baru direktur dan mungkin deputy-nya lah. Nah, sesuai dengan visi dan misi yang tadi saya sampaikan, bahwa kita kegiatannya itu diantaranya touring dan wisata edukasi gitu ya. Yang kedua, kampanye safety driving, jadi keselamatan berkendara. Terus yang kegiatan ketiga yang kita ingin lakukan ke depan adalah seminar dan pameran otomotif. Nah, selain seminar dan pameran, kita ingin ada klinik otomotif dan modifikasi, terus kegiatan terkait dengan sinergi dan kolaborasi, ekonomi, kreatif, dan digital, terus pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan SDM ini termasuk di dalamnya adalah pelatihan dan pendidikan, gitu ya, pentas sosial dan budaya Nusantara, yang terakhir adalah bakti kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan ini saya bisa update. Saat ini alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan melakukan kolaborasi perdana ya dengan Kodam Jaya, dan insya Allah kita sudah punya beberapa agenda dengan Kodam Jaya. Ini saya share rencana kolaborasi kita ke depan. Yang kemarin sudah kita mulai dengan kolaborasi di bakti sosial ya. Dan ini, nah ini rencana kita. Jadi sekitar 2 minggu dari kemarin kita rencana setelah kita alhamdulillah lancar ini sukses untuk kegiatan ngegas vaksinasi COVID-19 nih dan Baksos, kita bisa lanjutkan kolaborasi lanjutannya. Jadi kita rencanakan mungkin kegiatan menembak nanti ya, mungkin di Makodam Jaya. Terus di Februari atau Maret kita insya Allah mau bikin kegiatan kemah atau camping penghijauan ya, reboisasi ya, di Dodik Latpur Rindam Jaya Gunung Bunder. Nah, itu akan luar biasa kegiatannya, karena di situ kita akan coba libatkan rekan-rekan komunitas, baik yang tergabung di Ngegas ataupun yang hanya menjadi sahabat Ngegas. Kita kan saat ini punya grup yang namanya Sahabat Ngegas. Kalau Sahabat Ngegas tuh mereka belum join sebagai member. Tapi kalau yang member Ngegas ada di grupnya sendiri gitu ya. Nah, terus ini rencana kegiatan. Kemarin waktu obrolan dengan Kasdam, beliau mengajak kita juga berkolaborasi, apalagi menghadapi banjir, kemungkinan banjir, misalnya bagaimana Ngegas dan mungkin sahabat Ngegas bisa kita ajak untuk terlibat ketika ada banjir untuk bantuan ataupun kegiatan sinergi lah dengan Kodam Jaya. Nah, ini salah satu ini luar biasanya, kita baru berdiri 28 Oktober kemarin secara resmi ya, deklarasi. Tapi kita sudah bisa bermitra dengan Kodam Jaya. Bikin kegiatan bareng itu tidak semua komunitas bisa. Apalagi disupport. Jadi itu satu kegiatan yang menurut saya perlu kita syukuri. Dan sukses di Kodam Jaya ini semoga nanti bisa diikuti oleh rekan-rekan di DPD yang nanti segera kita bentuk ya. Misalnya di Kalsel nanti kita
bisa deketin misalnya apa Kodamnya di sana kan, Mula Warman atau Kodam apa kalau di Kalsel, Kodam. Nah, terus di Surabaya mungkin dengan Kodam Brawijaya gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang ingin saya update. Nah, selanjutnya mungkin kita paham bahwa organisasi kita kan tidak mengenakan biaya pendaftaran, terus iuran tahunan. Sumber pendanaan kita dari mana? Ya, tahap ini ya mungkin sumber pendanaan kita adalah dari donasi para pendiri. Para pendiri itu ada donasi sebesar 2,5 juta ya per orang. Terus kita menjual atribut-atribut, kaos, kemeja, seragam, stiker gitu lah. Itulah sumber pendapatan kita saat ini. Nah, ke depan ya kalau kita bisa membuat suatu proposal dan kita bisa bersinergi dengan pemerintahan, ya kita coba bisa lihat dan juga mungkin potensi-potensi dari sponsorship.